Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa Anak Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang 3 hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi ini sangat penting untuk masa depan, sangat penting untuk kesuksesanmu di masa depan. Oke, setelah yang satu. Guys, ternyata karena saya pernah bilang gitu ya teman-teman ya, bahwa sekolah itu penting tapi nggak cukup. Jadi ketika kita bersekolah, kita harus belajar hal-hal lain atau mungkin hal yang di luar sekolah, entah itu Anda berkuliah atau sekolah, yang Anda harus pelajari. Karena banyak hal sekali dalam kehidupan ini yang menurut saya itu sangat luas sekali. Jadi nggak melulu kalau Anda mungkin pandai di sekolah, pintar di sekolah, belum tentu Anda pintar di kehidupan. Nah, ternyata ada 3 hal ini yang penting sekali untuk masa depan, yang penting untuk keberhasilan atau kesuksesan Anda, tapi Anda nggak pelajari ini. Dan ini nggak ada di sekolah, nggak pernah diajarkan. Oke, itu apa aja 3 hal yang sangat penting, yang sangat mendasar menurut saya, dan ini yang saya rangkum dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama teman-teman, yaitu berani membuat impian. Nah, seringkali malah di luaran sana, atau mungkin bahkan teman-teman di lingkungan kita, di sekolah kita bahkan, ketika kita menyampaikan kita punya impian nih, contohnya saya ingin jadi, suatu saat saya ingin jadi dokter gitu, atau mungkin saya ingin jadi pengusaha yang sukses. Nah, semua itu malah aneh gitu ya. Orang ini tiba-tiba ngomong seperti itu, teman saya ini ngomong seperti ini kan ngapain ya? Gitu kan, malah diketawain gitu. Jadi bukannya malah mensupport, ngomong kamu pasti bisa, ya kan? Kamu berjuang, kamu pasti bisa. Ya kan, kalau kamu mungkin ada butuh support dari aku, ya ngomong sama aku gitu loh. Nanti aku siapa tahu aku bisa bantu. Ya kan? Nah, itu teman-teman jarang sekali kita temui bahwa ketika kita menyebutkan impian kita, nah malah teman-teman kita ini yang mungkin sahabat terdekat kita, sahabat baik kita, mungkin malah menertawakan kita gitu loh. Walaupun kelihatannya kita sekarang memang wah ini belum jadi apa-apa, atau mungkin kelihatannya memang ini orang ini sukanya bercanda gitu kan, lucu, cuman ketawa-ketawa doang. Mana bisa dia jadi orang yang seperti itu, mana bisa jadi orang sukses misalnya gitu. Nah tapi ketika kita berani menyampaikan impian kita, itu malah kita ini jadi diketawain gitu kan seringkali. Nah, di sekolah pun nggak diajarkan bagaimana kita bisa punya impian, bagaimana kita berani untuk bermimpi. Nah itu loh kuncinya teman-teman, berani untuk bermimpi, dare to dream. Misalnya Anda punya impian apa di masa depan, Anda ingin jadi seorang arsitek gitu, atau mungkin Anda ingin jadi seorang psikolog atau apapun lah, atau ingin jadi seorang pengusaha yang sukses. Nggak ada batasan teman-teman, nggak ada juga yang melarang Anda gitu. Nah tapi gara-gara kita mungkin seringkali melihat lingkungan kita, jadi bukan cuma lingkungan kita teman-teman, sering kita bertambah usia, bukan hanya di lingkungan kita ya, tapi selama kita bertambah usia, entah keluarga kita ya kan, entah guru kita punya impian dari kecil, saya pengen jadi pilot ya kan? Setelah kita naik jadi sekolah dasar, naik ke jenjang SD, sudah berbeda lagi teman-teman, karena ya kita dibentuk oleh lingkungan kita kan. Apalagi SMP, udahlah ngomongin impian bro, hidup udah sulit, hidup udah susah, nggak usah ngomong impian, besok makan aja udah bagus gitu kan. Besok itu kita bisa hidup dengan lebih baik, itu sudah bagus, nggak usah ngomongin impian. Apalagi SMA, bahkan kuliah, setelah kuliah Anda bekerja, lebih parah lagi. Ketika kita bekerja, bekerja di suatu instansi atau perusahaan atau apapun lah ya, di lingkungan kerja kita punya impian, suatu saat saya ingin jadi seperti ini, tambah parah lagi teman-teman ya kan. Mungkin teman-teman kita, lingkungan kita, udahlah bro, besok itu kamu kerja yang bener aja ya kan. Atau mungkin ketika lagi berkuliah, udahlah kamu kuliah yang bener, kuliahmu aja nggak bener, mau mimpi-mimpi tinggi nggak usah lah. Nah akhirnya kita mengecilkan impian kita, ya sudahlah, betul ya, yang penting saya ini bisa makan besok udah cukup. Nah apakah itu yang diajarkan mungkin di lingkungan kita? Nah kita coba berpikir ulang teman-teman, ingat impian kita. Nah dari video ini mungkin saya ingin menyampaikan ke teman-teman, beranilah bermimpi ya, dibarengin dengan kerja keras, dibarengin dengan action Anda, itu semua bisa jadi kenyataan. Oke? Yang kedua, yang nggak pernah diajarkan di sekolah tapi ini sangat penting sekali, yaitu tentang kemampuan menjual. Nah ini nggak pernah diajarkan di sekolah teman-teman, padahal kemampuan menjual ini, saya ngomong profesi pun harus pandai memiliki kemampuan menjual. Misalnya Anda seorang profesi dokter, Anda harus menjual skill Anda.
Misalnya Anda seorang reporter, Anda harus menjual skill Anda bagaimana berkomunikasi dengan baik, betul nggak? Walaupun Anda bukan menjual barang atau jasa, tapi Anda menjual skill Anda, menjual diri Anda. Saya bicara tanda kutip menjual diri kita. Kita tahu skill kita apa, kemampuan kita apa, value kita apa. Kita harus sharekan ke orang. Kita harus informasikan ke mereka bahwa nih saya punya value seperti ini, saya punya skill seperti ini, saya tawarkan kepada Anda, saya tawarkan kepada masyarakat. Nah, kemampuan menjual inilah yang mungkin nggak pernah diajarkan di sekolah, tapi menurut saya sangat penting sekali. Entah itu menjual produk ya, menjual jasa, menjual diri Anda, menjual skill, menjual value Anda jelaskan ke publik, itu nggak mudah loh. Nggak semua orang bisa punya kemampuan menjual seperti itu, karena nggak pernah diajarkan. Nah, tapi teman-teman, itu bisa dilatih, bisa dipelajari. Ya, Anda bisa baca buku, mungkin Anda bisa mengikuti sebuah seminar, atau mungkin juga gabung di komunitas, yes. Anda bisa dapat pelajaran bagaimana menjual sesuatu. Ya minimal Anda bisa jual produk dulu atau jasa. Nanti lama-lama Anda bisa belajar untuk menjual kemampuan Anda, menjual skill Anda di kemudian hari. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman, banyak nggak yang mungkin sekolah tinggi, kuliahnya tinggi sampai S2 mungkin ya teman-teman ya. Lalu habis itu bingung juga. Ya, karena nggak bisa menjual kemampuannya, nggak bisa menjual value-nya di masyarakat. Habis itu ya sudah, kemampuannya cuma sampai di sini, sampai di otak. Habis itu nggak bisa di-action-kan, nggak ada praktek nyatanya karena tidak bisa menjual diri tadi yang saya bicara. Jadi ini kemampuan penting teman-teman yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yang sangat penting juga, yaitu kemampuan untuk bisa mengelola keuangan. Kemampuan bagaimana kita bisa memanage keuangan dengan baik. Bagaimana apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapat, ya ada yang kita keluarkan, apa yang kita dapat juga itu kita tulis gitu loh. Berapa pengeluaran kita bulan ini, hari ini. Nah, kita bisa tahu, oh sekian, pendapatan saya berapa ya. Nah, banyak orang itu bisa cerdas finansial karena dimulai dari hal kecil. Dimulai dari dia menabung hal kecil, menabung kecil-kecil dulu. Dimulai dari dia mungkin menyisihkan hal kecil. Dimulai dari dia juga bisa menulis pengeluarannya. Itu kan sepele, ya, tapi ternyata itu sangat penting sekali, sangat mendasar. Nah, di sini kita punya nggak? Kalau kita bicara financial intelligence gitu ya, atau kecerdasan finansial. Nah, orang-orang yang sukses dia tuh pintar secara finansial. Dia tahu, oh saya harus simpan berapa, saya harus save berapa, saya harus keluarkan berapa, ya kan? Jadi kalau bicara tentang produk misalnya atau tentang sesuatu yang dia ingin beli, dia harus tahu ini value-nya apa, saya harus keluarkan uang berapa. Kalau nggak worth it ngapain? Nah, tapi orang kan banyak kan cuman karena gengsi ya udah beli, ya kan? Nah, ini mungkin ada yang mungkin teman-teman yang gajinya 3 juta misalnya. Ini saya kasih contoh nyata itu ya. Ada yang gajinya cuma 3 juta per bulan, tapi dia lihat iPhone, ya teman-temannya semua beli iPhone, dia pingin ikut sama-sama sama mereka. Wah, saya harus beli iPhone juga supaya keren dong, supaya kelihatan teman-teman saya dong. Dia beli iPhone 20 juta. Gajinya 3 juta, dicicil, teman-teman. Nah, itu menurut saya bukan orang yang cerdas secara finansial. Ini memaksakan sesuatu yang belum menjadi kemampuannya, ya kan? Bagaimana dia kedepannya bisa mengatur lebih banyak uang, dipercaya lebih banyak uang, kalau hal kecil aja dia nggak bisa atur dengan baik. Nah, dari sini kita bisa belajar, teman-teman. Yang pertama tadi, ingat, kita harus belajar untuk berani bermimpi aja nggak cukup, harus berani action. Nah, setelah action teman-teman, yang kedua, kita harus belajar untuk bisa menjual, karena orang sukses di muka bumi ini semua pintar menjual. Bukan cuma menjual produk atau jasa ya, tapi menjual dirinya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kemampuannya, menjelaskan value-nya kepada publik. Ya, itu penting banget. Banyak orang pintar mungkin, saya tahu banyak orang sangat pintar, tapi bagaimana menjelaskan ke publik itu kurang. Dan orang-orang nggak tahu dia punya kemampuan seperti ini, seperti itu, value-nya seperti ini, seperti itu, nggak tahu. Nah, makanya itu sangat disayangkan sekali, ya kan? Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk memanage keuangan Anda. Nah, karena kecerdasan finansial ini sangat penting sekali. Oke, itu aja sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.